Piala Dunia 2026 tidak hanya jadi momen yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola saja, melainkan juga bisa jadi momen emas untuk para pebisnis meraih cuan atau keuntungan yang lebih besar. Hal ini karena banyak pecinta sepak bola yang rela mengeluarkan uang untuk mendukung tim favoritnya. Nah, kalau kamu juga mau mendapatkan keuntungan maksimal selama Piala Dunia, yuk simak informasi apa saja ide bisnis saat Piala Dunia 2026 yang bisa kamu coba. Pastikan tonton sampai akhir video karena ide nomor 7 bisa dengan modal kecil dan paling mudah untuk dijalankan. Tetap di Intip Sukses, buka mata, jemput berkah, render cuannya, mainkan. 7 ide bisnis Piala Dunia 2026 yang cuan besar. Apa saja sih ide bisnis yang laku keras selama Piala Dunia? Berikut ini daftar peluang bisnis dan usaha saat Piala Dunia yang bisa kamu coba. Ide yang pertama, jual kaos jersey. Ide jualan saat Piala Dunia yang pertama adalah menjual kaos jersey atau pakaian olahraga. Kamu bisa fokus menjual kaos jersey dari tim negara yang unggul di sepak bola dan punya banyak fans di Indonesia, seperti Argentina, Brazil, Prancis, Italia, dan Jerman. Pastikan jersey terbuat dari bahan yang lembut dan menyerap keringat. Jangan lupa cantumkan nomor punggung dan lambang tim negara. Kamu juga bisa sediakan opsi custom nama agar menarik perhatian lebih banyak pembeli. Ide yang kedua, jual atribut sepak bola. Selain jersey atribut sepak bola seperti topi, syal, bendera, balon tepuk, headband, dan wristband yang senada dengan tim sepak bola juga bisa kamu coba jual di momen ini. Barang-barang ini paling sering dicari setiap kali pertandingan berlangsung. Modal jualan barang ini cukup kecil namun permintaannya cukup tinggi sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal. Tipsnya, kamu bisa berjualan di sekitar lokasi nobar yang lagi rame, terutama saat menjelang babak akhir Piala Dunia. Ide yang ketiga, just tip merchandise resmi. Nah, kalau kamu nonton pertandingan secara langsung di negara penyelenggara, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk membuka just tip merchandise resmi Piala Dunia. Jasa titip official merchandise ini bisa jadi ladang cuan yang menggiurkan karena produknya terbatas yang berbeda setiap 4 tahun sekali. Kamu bisa tetapkan biaya just tip yang berbeda-beda tergantung harga asli barangnya. Beberapa merchandise yang bisa kamu jual yaitu topi, baju, maskot boneka, bola, tas jersey, dan aksesoris eksklusif lainnya. Just tip ini sangat menguntungkan karena banyak fans sepak bola yang rela bayar tinggi untuk dapat barang asli dengan edisi terbatas. Ide yang keempat, buat produk atau menu seasonal. Nah, kalau kamu sudah punya bisnis, kamu juga bisa raih cuan lebih dengan buat produk, menu, atau kemasan khusus yang bertema Piala Dunia. Kamu bisa buat varian produk baru yang unik dengan jumlah yang terbatas sehingga membuat orang terdesak untuk membelinya. Ide bisnis ini juga sangat menguntungkan kafe dan tempat yang mengadakan nonton bareng. Caranya, kamu bisa buat menu khusus yang berlaku selama Piala Dunia berlangsung. Misalnya menyediakan makanan khas daerah tim negara yang sedang tanding ataupun menjual aksesoris sepak bola. Ide yang kelima, hampers Piala Dunia. Hampers gak cuma jadi ide jualan yang eksklusif untuk lebaran, hari besar, atau momen spesial lainnya. Kamu juga bisa menjual hampers edisi Piala Dunia. Hampers ini bisa kamu isi barang seperti cangkir, syal, botol, baju, hingga snack dengan kartu ucapan dan kemasan yang bertemakan sepak bola. Hampers ini memiliki peluang jual yang cukup besar karena bisa jadi hadiah terbaik untuk diberikan ke kenalan yang senang sepak bola. Ide yang keenam, foto booth bertema World Cup. Bisnis foto booth adalah bisnis yang paling kekinian dan banyak digandrungi anak muda. Hal ini bahkan terbukti dari banyaknya foto booth yang selalu ada hampir di setiap pusat perbelanjaan. Nah, kamu bisa memanfaatkan momen Piala Dunia untuk membuat set foto booth dengan background dan properti bertema sepak bola. Tidak perlu menyewa tempat, kamu bisa buka jasa ini di area Car Free Day atau kerjasama dengan kafe dan tempat yang menyelenggarakan nobar. Banyak orang yang pasti ingin mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama teman-temannya. Dan ide yang terakhir, jual paket camilan nobar.
Ide jualan Piala Dunia terakhir yang bisa kamu coba adalah dengan menjual paket camilan untuk nobar. Nobar Piala Dunia jadi kegiatan rutin yang banyak diselenggarakan setiap malamnya. Nah, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk berjualan paket camilan nobar yang bisa dikirim ke berbagai daerah. Ide bisnis ini bisa dengan modal kecil dan paling mudah untuk dijalankan. Makanan yang biasanya cocok disajikan saat nobar adalah aneka keripik, kue, mie, dan minuman segar. Selain menyediakan paket makanan, pastikan juga untuk mengemas paket dengan tema sepak bola agar lebih banyak menarik perhatian para fans sepak bola. Nah, itulah 7 bisnis yang bisa kamu jalankan di musim Piala Dunia tahun 2026 dan enaknya bisa kamu coba jalankan secara online juga. Ide bisnis mana nih yang akan kamu coba? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan info bisnis lainnya.